Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah sistem pencernaan pada manusia, ya. Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi dalam organ-organ pencernaan. Nah, kemudian sistem pencernaan manusia berupa saluran cerna yang terdiri dari yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian ada anus. Pertama-tama, proses pencernaan terjadi di dalam rongga mulut yang terdapat gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut, proses pencernaan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap tubuh. Secara mekanis, makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah agar terkunyah semua. Secara kimiawi, makanan tercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Di lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung. Getah lambung mengandung air, asam lambung, dan beberapa enzim yaitu renin, pepsin, dan lipase. Setelah makanan dicerna di lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Enzim yang berperan dihasilkan oleh pankreas. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kandung empedu. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga air akan diserap kembali oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses atau kotoran. Selanjutnya, feses akan dibuang melalui anus. Nah, tadi sudah kita lihat ya bagaimana proses pencernaan makanan. Sekarang kita lihat halaman 13 ya. Ada tabel ya organ pencernaan dan fungsinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita jawab bersama-sama. Yang pertama ada rongga mulut ya, fungsinya ini sebagai proses awal pencernaan makanan yang terjadi secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, kerongkongan ya, fungsinya mendorong makanan ke lambung oleh gerakan peristaltik. Kemudian, ada lambung, fungsinya melumat dan mencerna makanan. Yang keempat, ada usus halus. Fungsinya yaitu untuk menyerap sari-sari makanan.
usus besar yang kelima yaitu menyerap sisa air dan proses pembusukan pada makanan ya dengan adanya bakteri E. coli. Yang keenam, anus ya, ini tempat buang kotoran atau feses ya. Ada juga hati ini ya. Fungsinya adalah memproduksi zat empedu ya. Nanti zat empedu ini berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkannya apabila berlebihan, dan juga sebagai penyaring racun dan zat-zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh. Ini fungsi hati ya. Kemudian ada pankreas ya. Fungsinya menghasilkan enzim ya. Nanti enzim ini ya fungsinya membantu pencernaan lemak, protein dan karbohidrat secara kimiawi. Kemudian ada kandung empedu ya, ini tempat penyimpanan cairan empedu ya. Mungkin itu saja materi Pak Indra. Syukran wa jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.